Bayangkan jika sebuah negara yang selama ini dianggap sebagai zona aman di Timur Tengah tiba-tiba berubah menjadi medan tempur. Itulah yang terjadi ketika rudal-rudal balistik Iran menghantam Muwafaq Salti Air Base di Azraq, Yordania, salah satu pangkalan militer terpenting Amerika Serikat di kawasan. Serangan itu bukan sekadar meninggalkan kawah ledakan, tetapi juga menewaskan 2 prajurit Amerika dan memperlihatkan bahwa bahkan pangkalan yang dijaga sistem pertahanan berlapis pun tidak lagi kebal dari serangan Iran. Lebih mengejutkan lagi, sasaran kali ini bukan Israel, melainkan fasilitas militer Amerika yang berada di wilayah negara sekutunya sendiri. Bagi banyak pengamat, ini menjadi sinyal bahwa konfrontasi telah memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Iran tidak lagi sekadar mengandalkan ancaman atau kelompok proksi, tetapi mulai menunjukkan kesediaan untuk menghantam aset-aset strategis Amerika secara langsung. Krisis ini mencapai titik paling berbahaya ketika serangkaian serangan terhadap fasilitas Amerika di Timur Tengah mulai menunjukkan pola yang lebih terkoordinasi. Jika sebelumnya serangan hanya bertujuan memberikan tekanan politik, kali ini sasaran tampak diarahkan untuk mengganggu kemampuan operasional Washington di kawasan. Bukan gedung utama atau jumlah korban yang menjadi fokus utama. Targetnya justru berada pada titik-titik yang membuat sebuah pangkalan tetap berfungsi. Radar, komunikasi, bahan bakar, hanggar, dan pusat kendali. Di Qatar, Al Udeid Air Base, pusat penting operasi Amerika di kawasan, disebut menjadi salah satu sasaran utama. Di Kuwait, pangkalan seperti Ali Al-Salem dan Ahmad Al-Jaber dilaporkan menghadapi tekanan terhadap fasilitas pendukung, termasuk sistem pertahanan dan pengawasan udara. Sementara itu, di Bahrain, ancaman diarahkan ke jaringan komunikasi dan fasilitas yang mendukung operasi armada kelima Amerika Serikat. Di Yordania, pangkalan yang menjadi bagian dari operasi intelijen dan drone Amerika juga masuk dalam daftar sasaran. Bahkan Oman, yang selama ini dikenal sebagai salah satu mediator utama di kawasan, ikut terseret setelah fasilitas logistik strategisnya menjadi perhatian. Jika pola ini benar, maka tujuan serangan bukan sekadar menciptakan kerusakan fisik. Strateginya adalah melemahkan kemampuan Amerika untuk melihat, bergerak, dan merespons dengan cepat. Sebab dalam perang modern, sebuah pangkalan tidak harus dihancurkan untuk dianggap kalah. Cukup membuat radar kehilangan fungsi, komunikasi terganggu, atau logistik tersendat, maka kekuatan terbesar sekalipun dapat kehilangan keunggulannya. Serangan selama 48 jam pada Juli 2026 menunjukkan perubahan besar dalam strategi Iran. Targetnya bukan lagi sekadar menciptakan ledakan atau menghancurkan bangunan, melainkan menyerang titik-titik yang membuat mesin militer Amerika tetap berfungsi, komunikasi, radar, bahan bakar, dan pusat kendali. Di Qatar, Al Udeid Air Base, salah satu pusat operasi utama Amerika di Timur Tengah, menjadi sasaran gelombang rudal balistik. Iran mengklaim fasilitas komando dan pemeliharaan pesawat mengalami kerusakan. Di Kuwait, 2 pangkalan utama ikut terdampak. Ali Al-Salem Air Base menjadi sasaran terhadap fasilitas logistik dan pertahanan udara, sementara Ahmad Al-Jaber Air Base dilaporkan mengalami gangguan pada sistem pengawasan udara setelah elemen radar menjadi target serangan. Tekanan juga menyasar Bahrain, tempat bermarkasnya armada kelima Amerika Serikat. Serangan drone diarahkan pada jaringan komunikasi dan radar yang berperan penting dalam mengendalikan operasi maritim Washington di kawasan. Di Yordania, fasilitas yang mendukung operasi intelijen dan drone Amerika turut menjadi sasaran. Sementara di Oman, pelabuhan Duqm ikut terseret dalam eskalasi, meski selama ini dikenal sebagai salah satu titik penting diplomasi dan keamanan kawasan. Pola serangan tersebut memperlihatkan satu strategi, bukan menghancurkan pangkalan secara total, tetapi membuatnya kehilangan fungsi. Dalam perang modern, pangkalan yang kehilangan mata, telinga, dan kemampuan logistik dapat menjadi jauh lebih rentan.
Ketegangan kemudian bergerak dari medan perang menuju perang psikologis. Ketika dampak serangan terhadap fasilitas Amerika masih dihitung, Donald Trump mengeluarkan ancaman keras terhadap Iran dan menyebut kesiapan Amerika meluncurkan serangan besar jika dirinya menjadi target. Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya retorika permusuhan antara Washington dan Teheran. Bagi Amerika, ancaman terhadap pemimpinnya dipandang sebagai garis merah. Sementara bagi Iran, setiap serangan balasan dianggap sebagai bagian dari perjuangan menghadapi tekanan asing. Perdebatan pun muncul. Apakah ancaman ribuan rudal tersebut merupakan rencana militer nyata atau strategi tekanan politik untuk memaksa Teheran mundur? Iran tidak tinggal diam. Teheran kembali memperingatkan bahwa setiap intervensi Amerika akan mendapat respon keras, termasuk ancaman terhadap jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz. Di tengah situasi yang semakin berbahaya, negara-negara mediator berusaha membuka kembali jalur komunikasi. Sebab jika diplomasi gagal, satu kesalahan kecil dapat mengubah perang bayangan antara Amerika dan Iran menjadi konflik terbuka yang jauh lebih besar. Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei menjadi lebih dari sekadar prosesi duka. Setelah puluhan tahun menjadi simbol tertinggi Republik Islam Iran, kepergiannya dibingkai sebagai momen pengorbanan dan perlawanan yang menyentuh akar ideologi serta tradisi keagamaan Syiah. Yang membuat prosesi ini berbeda adalah skala dan pesan politik di baliknya. Rangkaian penghormatan yang melewati kota-kota penting Syiah tidak hanya bertujuan mengenang seorang pemimpin, tetapi juga menunjukkan bahwa struktur kekuasaan Iran tetap bertahan di tengah tekanan dan konflik. Di tengah lautan massa, muncul pula simbol-simbol permusuhan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Bagi Teheran, pesan tersebut menjadi bagian dari narasi perlawanan terhadap musuh-musuhnya. Namun, bagi Washington, terutama Donald Trump, visualisasi ancaman seperti itu dibaca sebagai sinyal langsung bahwa konflik telah bergerak dari persaingan geopolitik menuju konfrontasi personal. Situasi tersebut mempersempit ruang diplomasi. Ancaman balasan dari Amerika bukan hanya respons terhadap serangan militer, tetapi juga terhadap perang simbol dan propaganda yang semakin keras. Serangan besar pada Juli 2026 bukanlah kejadian yang muncul secara tiba-tiba. Peristiwa itu merupakan puncak dari pola konfrontasi yang telah terbentuk selama 6 tahun ketika IRGC secara bertahap menguji batas pertahanan Amerika Serikat di Timur Tengah. Babak pertama dimulai pada Januari 2020, hanya beberapa hari setelah kematian Qasem Soleimani. Iran meluncurkan rudal balistik ke pangkalan udara Ain al-Asad di Irak, menjadikannya salah satu serangan langsung terbesar terhadap fasilitas militer Amerika sejak Revolusi Iran. Serangan tersebut membuktikan bahwa Teheran memiliki kemampuan untuk menyerang aset AS tanpa hanya bergantung pada jaringan proksi. Kemudian, pada 2024 dan 2025, pola serangan Iran berkembang. Teheran mulai menggabungkan rudal balistik, drone, dan strategi serangan berlapis untuk menguji sistem pertahanan lawan. Fokusnya bukan hanya menghancurkan target, tetapi juga mengganggu elemen vital seperti radar, komunikasi, dan pusat komando. Eskalasi semakin besar ketika konflik memasuki fase berikutnya pada 2026. Serangan terhadap sejumlah fasilitas Amerika dan sekutunya menunjukkan perubahan pendekatan. Iran tidak berusaha menandingi Amerika dalam jumlah senjata, melainkan mencari cara membuat kekuatan superior kehilangan efektivitasnya. Bahkan ketika jalur diplomasi sempat dibuka, ketegangan tetap sulit dikendalikan. Serangan lanjutan menunjukkan bahwa setiap kesepakatan masih berdiri di atas fondasi yang rapuh. Dan pada Juli 2026, gelombang serangan besar kembali memperlihatkan tantangan utama bagi Washington.
Amerika tetap memiliki sistem pertahanan tercanggih di dunia, tetapi menghadapi ancaman baru. Serangan jenuh yang dirancang untuk membanjiri pertahanan, mencari celah, dan memaksa adidaya menghitung ulang dominasinya di Timur Tengah. Dan disinilah muncul ironi terbesar dalam konflik ini. Kesepakatan yang dirancang untuk menghentikan perang justru runtuh hanya beberapa minggu setelah ditandatangani. MOU Versailles yang diumumkan pada Juni 2026 awalnya menjadi harapan terakhir untuk meredakan ketegangan antara Washington dan Teheran. Namun, situasi berubah cepat setelah muncul rangkaian insiden baru di kawasan, termasuk bentrokan di Selat Hormuz yang kembali menyeret aset militer kedua pihak ke dalam siklus serangan dan pembalasan. Ketika serangan balasan terus meningkat, jalur diplomasi semakin kehilangan ruang. Pernyataan keras dari para pemimpin kedua negara kemudian memperlihatkan bahwa kesepakatan tersebut tidak lagi mampu menahan tekanan politik dan militer yang terus membesar. Runtuhnya MOU ini membawa sejumlah risiko besar. Kemungkinan eskalasi militer yang lebih luas, gangguan ekonomi global akibat ketidakstabilan jalur energi, meningkatnya ketegangan terkait program nuklir Iran, serta melemahnya kepercayaan terhadap diplomasi internasional. Pasca runtuhnya kesepakatan, terdapat 3 kemungkinan arah konflik. Pertama, lahirnya perjanjian baru dengan syarat yang lebih ketat. Negara-negara mediator masih dapat mencoba membawa kedua pihak kembali ke meja negosiasi. Kedua, konflik berkepanjangan dalam bentuk perang bayangan, serangan terbatas, operasi drone, tekanan maritim, dan aksi balasan dapat terus berlangsung tanpa deklarasi perang resmi. Ketiga, pecahnya perang terbuka akibat satu insiden besar yang tidak mampu dikendalikan. Konfrontasi AS-Iran menunjukkan bahwa teknologi militer dan kekuatan ekonomi tidak selalu menjamin kemenangan mutlak. Amerika masih memiliki keunggulan besar, tetapi Iran terus membuktikan kemampuannya mencari celah. Pada akhirnya, runtuhnya kesepakatan damai menunjukkan satu kenyataan. Konflik ini bukan hanya soal siapa yang memiliki senjata paling kuat, tetapi siapa yang mampu bertahan paling lama dalam perang tanpa akhir.